Pria hanya menggunakan sebuah pensil 2B. Salah 12 miliar. Tetapi bahkan bank tidak dapat membedakan yang asli dari yang palsu. Karena Rupee versi baru menggunakan teknik cetak canggih, bahkan menggunakan printer paling tajam, juga akan muncul dengan pola riak. Jadi Sandeep sebagai ahli pemalsu memutuskan untuk bersiap-siap. Jadi gambar satu lembar dengan tangan, salin naskah uang palsu, tapi dikerap patung Gandhi. Sekali lagi menyembunyikan kode anti pemalsuan yang sangat kuat. Dan tinta di sisi kanan uang kertas terlihat dengan mata telanjang. Jadi harus buat tidak celah. Menggambarkan setiap detail dengan sempurna. Pertama memakan waktu 1 minggu. Cermati setiap detail tagihan. Mulai dengan hati-hati. Simulasi berkali-kali. Setelah hampir 1 bulan selesai tanpa henti, Sandeep menyalin setiap detail Rupee versi baru dengan sempurna. Lalu rekatkan dengan pinset sebuah denominasi latar belakang yang digambar tangan 500. Uang cocok. Setelah itu gambar background dihilangkan. Kepemindai untuk memindai. Simpan satu celah untuk penindikan barcode yang aman. Gunakan 800 kelereng untuk mengasah berkali-kali. Jadi pola uang kertas saat dicetak akan lebih realistis. Lalu semprotkan lapisan bahan pelindung kimia pada papan tembak. Memasukkan uang ke tungku 100 derajat. Putar ke api. Lalu gunakan larutan pendingin untuk mendinginkan dengan cepat. Hapus bagian bawah uang palsu. Akan segera muncul. Sekarang 2 orang sangat senang. Mulai mencetak secara massal. Tapi bekas printer di tangan mereka, karena terlalu tua, hanya dapat mencetak 1 jenis warna sekaligus. Jadi mereka harus menyelesaikan pencetakan 1 warna lalu membersihkan pewarna dengan lap. Lalu terapkan warna lain. Jadi printer dipakai berulang kali 4 kali. Uang palsu pecahan 500 akhirnya berhasil dicetak. Lalu mereka memotong margin putih ekstra dari uang palsu. Garis anti pemalsuan uang 100 Rupee. Lalu masukkan dengan hati-hati ke dalam uang pecahan 500. Lalu gunakan printer untuk mencetak kode yang berbeda. Di kanan bawah catatan. Di sini pemrosesan uang palsu telah selesai. Tetapi Sandeep menemukan bahwa uang palsu dibuat dan merasa ada yang tidak beres. Setelah beberapa saat bertukar pikiran, aku tiba-tiba tersadar. Notnya baru banget. Jadi segera masukkan uang palsu itu ke dalam gumpalan. Lemparnya ke dalam. Gosok semalaman untuk meresap. Lalu jepit setiap lembar hingga kering tertiup angin. Itu lebih tepat kalau begitu. Wah kakak. Kemudian dia menyuruh saudaranya untuk membawa uang palsu ke toko kecil untuk membeli minuman ringan. Tanpa diduga bos mengambil uang itu dan mengusapnya dengan tangannya. Langsung dikenali. Aduh, kenapa rasanya aneh saat disentuh. Lalu coba tarik 2 tembakan lagi. Segera menemukan ini sebagai tagihan palsu. Lalu bos menarik pergelangan tangan kakaknya. Sandeep melihat ini dan mencoba menarik saudaranya keluar dari kerumunan dengan sekuat tenaga. Kemudian dengan kecepatan balap 100 meter. Cepat kabur. Tapi Sandeep terus berpikir bahwa dia tidak bisa mengerti. Uang palsu yang susah payah disalin. Kenapa bos terekspos di pertandingan ini? Aku menyuruh kakakku menutup matanya. Beri dia 3 lembar uang. Jadi kamu bisa membedakan mana sheet yang asli dan mana yang palsu. Melalui sentuhan. Tak disangka bahwa hanya dengan 1 detik, saya bisa memilih uang palsu di antara mereka. Ah, jadi mereka menggunakan kertas yang terlalu tipis. Jadi kalian berdua mulai mencari kemana-mana. Kertas yang terasa seperti uang. Tetapi mereka terus menyentuh 6.000 beberapa lembar. Sial, tanganku mau lepas juga. Tetapi juga tidak dapat menemukan jenis yang cocok. Saat mereka mau menyerah, lalu Sandeep tanpa sengaja menyatukan 2 lembar kertas. Wah, rasa sentuhan ini harus dikatakan sama persis dengan uang kertas. Jadi Sandeep segera memutihkan semua kertas. Lalu pisahkan bagian depan belakang bagian bawah catatan untuk dicetak. Setelah dia memasukkan garis pengaman dengan hati-hati,
Lalu oleskan lem di bagian belakang. Rekatkan sisi depan dan belakang kedua uang kertas menjadi satu. Lalu gosok satu lapis cat pada. Perasaan uang palsu tiba-tiba menjadi persis seperti uang asli. Kemudian Sandep pergi ke toko kecil lagi. Ketakutan memberikan uang palsu kepada pemiliknya. Dan sang adik meraih pergelangan tangannya. Berniat untuk pergi kapan saja. Tak disangka kali ini bos langsung menaruh botol soft drink ke tangan Sandep. Mereka tidak percaya sesaat. Sampai kamu duduk di sepeda roda 3. Bergoyang dan menari dengan bersemangat. Maka uang palsu mereka lambat laun masuk pasar. Bos gangster melihat tagihan palsu seperti ini. Lalu langsung cari mereka. Saya mengambil satu lembar uang palsu buatan sendiri dan menggabungkannya dengan 2 lembar uang asli. Lalu balik urutannya. Lalu dorong 3 lembar uang ke depan bos gangster. Kalau bisa ketahuan mana yang palsu, maka aku akan segera mengakhiri hidupku. Kalau Nemuka harus deposit buat beli uang palsu 1 juta saya. Bos gangster terintimidasi oleh kepercayaan Sandep. Dia mengambil tagihan dan membandingkannya dengan teliti. Wow, uang palsu ini lebih nyata daripada uang asli. Tidak melihat perbedaan sama sekali. Sandep menemukannya sangat sulit. Berdiri untuk membantunya. Mengakibatkan waktu yang lama terhadap tabel observasi. Bahkan aku sendiri tidak bisa membedakannya. Sial mana yang asli, mana yang palsu. Bos gangster melihat bahwa dia sepenuhnya percaya pada teknik Sandep. Langsung menggunakan kurs 250 uang asli. Sebagai ganti uang pecahan 500 palsu. Yang memesan sejumlah besar 20 juta. Minta mereka untuk mengirim dalam 2 minggu. Mereka tidak menyangka satu pesanan dapat untung 10 juta. Mau langsung setuju. Tetapi mereka hanya memiliki satu printer di depan mereka. Padahal setiap hari biarkan mesin berhenti berjalan selama 24 jam. Mereka juga tidak bisa mencetak 20 juta uang palsu dalam 2 minggu. Saat ini, Sandep tiba-tiba teringat akan pabrik percetakan pamannya. Pura-pura mengobrol denganmu. Ketika Anda mengetahui bengkel percetakan, jumlah cetakan maksimum per hari adalah 3.000 kepala. Sandep mengeluarkan uang kertas palsu dan meletakkannya di depan Anda. Lalu beritahu semua rencana cetak uang palsu. Setelah mendengarkan, jangan ucapkan sepatah kata pun. Yang langsung ditolak serius. Setelah tahu bisa dibagi 2 juta. Segera mengangkat uang kertas itu dan memeriksanya dengan cermat di bawah terik matahari. Oh, apakah ini nyata? Untuk sepenuhnya menghilangkan kekhawatiran Anda. Sandep menggunakan uang palsu untuk mengajaknya makan. Saya melihat bos memegang uang palsu. Setelah mengonfirmasi berkali-kali tanpa mendeteksi celah. Sekarang paman berhenti khawatir dan setuju untuk bergabung. Tapi terlihat, mau cetak 20 jet, butuh kertas yang banyak. Karena jenis kertas yang digunakan untuk mencetak uang merupakan produk terbatas. Tanpa catatan pembelian polisi, pihak lain tidak menjual sama sekali. Lihat hanya 10 hari sampai tanggal pengiriman. Sandep dan saudaranya memutuskan untuk merampok pabrik kertas pada tengah malam. Saya khawatir Anda membeli 10 tunawisma. Mengenakan topeng, bergegas ke bengkel pembuatan kertas sambil memegang pipa baja. Setelah mengendalikan semua penjaga, Sandep berlari ke gudang untuk segera menemukan kertas khusus yang digunakan untuk mencetak uang. Sandep khawatir mencuri jenis kertas ini akan membuat tujuannya terlalu jelas. Jadi dia menyuruhku mencuri beberapa kertas dengan kode lain. Memiliki bahan yang cukup, 3 orang langsung mengerahkan seluruh tenaga untuk mencetak uang palsu. Kemudian 5 printer berhenti bekerja selama 24 jam. Setiap uang pecahan 500 palsu terus berkarat dan dicetak. Kemudian melalui penjahitan-jahitan, perubahan warna, pemangkasan, penuaan, pengeringan. Palsu 20 juta dengan cepat terisi dengan rapi. Mereka menggunakan koran bekas untuk membungkus uang palsu. Buru-buru serahkan 20 juta uang palsu ke bos gangster. Hari-hari terakhir pengiriman. Setelah dia selesai memeriksa, dia merasa sangat puas. Segera bayar 10 juta uang asli ke Sandep. Tapi kemudian dengan fakta bahwa 2 orang terkenal di dunia uang palsu.
Mereka serius mengancam perdagangan mata uang palsu bos mata uang palsu. Uang palsu bos cetak uang palsu 5 miliar. Bank segera merilis mesin kasir baru, menunjukkan bahwa uang palsu dapat dibedakan. Seperti yang diharapkan ketika Sang Taipan memasukkan uang palsunya ke dalam mesin kasir. Mesin segera berdering dengan tajuk utama dan menyalakan alarm. Kali ini Sang Junior mengeluarkan uang kertas palsu yang dibuat oleh ahli pemalsu Sandep untuk dimasukkan ke dalam mesin kasir. Tiba-tiba tergores selama 1 jam. Dilewati mesin kasir. Bos terlihat bingung. Sial, kamu sudah menjadi seorang profesional selama 20 tahun, bagaimana orang bisa membuatnya lebih nyata dariku? Lalu setelah dia mengamati dengan seksama, segera ditaklukkan dengan teknik canggih ini. Jadi dia memesan bawahannya. Berapapun biayanya, saya harus membawa anak ini kembali ke sini untuk saya. Memanfaatkanmu. Menghadapi ancaman bos dan nyawa keluarga, mereka setuju mencetak uang palsu untuknya. Tanpa diduga bos buka mulut dan meminta mereka untuk memalsukan rupiah dengan nilai nominal 2.000. Padahal dia menyediakan printer dengan jenis yang sama dengan yang digunakan oleh biro percetakan uang. Dan jenis kertas identik dengan uang asli. Tapi sebelumnya mereka hanya memalsukannya melalui pecahan rupiah 500. Dengan nilai nominal 2.000, satu sisi mencakup 14 jenis gambar dengan ukuran berbeda. Jenis teks di atas juga ada 17 jenis. Jadi saya ingin membuat uang pecahan 2.000 palsu. Sandep diperlukan untuk menulis. Dengan mood seorang komposer. Menghabiskan 1 bulan dengan cermat mengutak-atik. Dan lebih dari 200 revisi mendetail. Akhirnya, Sandep menciptakan uang palsu yang bahkan mesin kasir tidak bisa membedakan asli dari palsu. Sang Taipan menahan tagihan palsu. Lihat baik-baik. Segera penuh pujian untuk bakatmu. Lalu segera memerintahkan Dan untuk menggunakan seluruh kekuatannya dalam waktu 10 hari untuk mencetak 12 miliar. Bersamaan dengan gemerisik mesin pencetak uang, jumlah 12 miliar tertumpuk rapi. Namun pada saat itulah pria berjanggut yang bertugas mengangkut uang palsu ditangkap oleh FBI. Sehingga Sang Taipan langsung menyerah pada transportasi darat, ubah ke jalur air untuk mengamankan uang palsu dan keamanan dirinya. Bos memaksa Sandep untuk bertanggung jawab atas pengiriman kali ini. Saat kapal kargo hendak berlabuh, Sandep tiba-tiba menerima telepon balik dari bos lagi. Ternyata saat ini ada konsentrasi besar FBI di depan gerbang perbatasan. Saat mendekati pelabuhan, kamu pasti akan tertangkap dalam pertempuran seumur hidup. Jadi Sandep bergegas ke kokpit dan menyuruh kapten untuk segera kembali. Tapi bensin di kapal kargo tidak cukup untuk dipaksa berlabuh untuk mengisi bahan bakar. Jika kita kembali sekarang, sial kita pasti akan mati di Samudra Hindia. Sandep menatap peta pikiran sejenak. Tiba-tiba memikirkan langkah hebat. Dia menyuruh kapten mengarahkan kapal kargo ke dekat laut. Lalu masukkan pencari ke wadah uang palsu. Jatuhkan kotak uang ke ketinggian air 20 meter. Melakukan segalanya Sandep memimpin semua orang untuk duduk di kereta. Meninggalkan perahu dan kabur. Saat ini, FBI masih kebingungan di pantai menunggu kapal kargo memasuki pelabuhan. Tak disangka perahu segera hanyut terbawa ombak menuju pantai. Tunggu sampai FBI mengetahui kapal kargo kosong ini. Kemudian anak buah Sandep menyewa kapal baru. Kemudian berdasarkan lokasi di ponsel ke lokasi mancing. Berani mengambil setiap wadah uang dari laut. Lalu transfer 12 miliar palsu ke truk. Berhasil dikirim ke tujuan. Sekarang FBI masih berpikir kosong. Nah, ini kapal kosong yang ada apa? Mungkin desain bunga El Harimau. Wakakak.